Sahabat, Pulau Seribu Masjid merupakan salah satu julukan bagi Pulau Lombok yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok terdiri dari beberapa kabupaten dan kota. Tentunya banyak menyimpan sejuta pesona yang dapat kita nikmati. Langkah kaki saya pun tertuju ke salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Terkenal dengan nama Pasar Kebon Roek, pasar tradisional ini tentunya menyimpan segudang bahan yang dapat diolah menjadi kuliner khas Lombok. Bu, kalau di Lombok itu tulang sapi enaknya dibuat apa ya Bu ya? Balung. Apa Bu? Balung. Oh, bebalung. Apa Ya, itu? bebalung itu khas masakan Lombok, Mbak. Oh. Saya bisa bikin. Oh gitu. Kalau Mbak mau tahu lebih jelas, boleh ke sama saya. Aku mau dong lihat pembuatannya Bu. Oh, boleh. Kasih Bu. Sahabat, bebalung dalam bahasa Sasak memiliki arti tenaga, sehingga sebagian masyarakat percaya jika mengonsumsi bebalung dapat menambah tenaga dan vitalitas. Tidaklah mengherankan karena daging sapi memang kaya akan kandungan gizi. Untuk membuat bebalung, tak hanya tulang iga sapi yang digunakan sebagai bahannya, aneka bumbu dapur pun harus disiapkan. Nah, setelah semua bahannya siap, saatnya proses pembuatan. Nah, Bu, kita mau buat bebalungnya ya. Iya. Pertama apa dulu nih Bu? Didihkan air dulu. Ya. Air mendidih, baru kita masuk. Masukin. Sambil menunggu tulang iga sapinya matang, haluskan bumbu-bumbu terlebih dulu. Selanjutnya, kita menumis bumbu yang telah dihaluskan. Tak lupa tambahkan sereh, daun salam, dan air asam. Hanya membutuhkan waktu 10 menit atau sampai tercium aroma khas. Tumisan bumbu pun matang. Kini campurkan bumbu dengan rebusan iga sapi. Sambil diaduk, tambahkan sedikit garam dan penyedap. Setelah 15 menit, bebalung pun siap disantap. Taburkan sedikit bawang goreng yang akan membuat rasanya lebih nikmat. Bu, bebalung kita udah jadi. Santap langsung Bu. Ada terasa pedasnya? Kali hop, pedes, asam, manis, dicampur semua di mulut. Mantep banget Bu. Lagi Ya, Bu. terima kasih. Untuk menikmati kuliner ini, Anda pun bisa langsung datang ke rumah makan yang berada di Jalan Meninting Raya Mataram ini. Untuk satu porsi bebalung, Anda cukup merogoh kocek Rp30.000. Jadi, jika berkunjung ke Lombok, jangan lupa mencicipi kuliner yang lezat dan memiliki banyak khasiat ini ya, sahabat ragam. Setelah puas menikmati bebalung, saya pun melanjutkan perjalanan di kota yang mempesona ini. Sahabat, di salah satu perkampungan yang berada di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saya bertemu anak-anak yang sedang asyik bermain. Abet, ada apa Mbak? Enggak, ini saya lagi lihat main mobil-mobilan dari Ares Batang Pisang ya. Oh, Batang Ares. Ini bukan sekedar dijadiin mainan kayak gini, tapi bisa juga dijadiin sayur. Oh iya? Sayur ares. Sayur Ares, makanan kayak apa itu Pak? Kalau mau tahu, ayo ikut. Ada tetangga saya yang biasa bikin. Oh boleh? Yaudah saya ikut ya Pak. Sahabat, ares atau batang pisang merupakan salah satu bahan untuk membuat kuliner khas Lombok, sayur ares. Keunikan sayur ares tentu berasal dari bahan utamanya, yaitu batang pisang. Batang pisang yang digunakan yaitu batang pisang yang paling muda dan terletak pada bagian paling dalam. Tak hanya itu, batang pisang yang digunakan pun tak sembarangan. Kebanyakan masyarakat menggunakan batang pohon pisang kepok. Sahabat, sejarah terciptanya sayur ares ini pun sangat unik. Konon dahulu kala Pulau Lombok pernah dilanda musim kering yang berkepanjangan. Musim yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan sulit bertahan hidup. Nah, kemudian di suatu desa ada pemuda yang menemukan pohon pisang untuk dimasak.
Pemuda ini diketahui bernama Ares. Sejak itulah sayur pohon pisang itu dinamakan sayur Ares. Untuk membuat kuliner Lombok yang unik ini, beberapa bahan yang harus disiapkan terlebih dulu. Setelah semua bahan siap, saatnya proses pembuatan. Sekarang saatnya menumis bumbu yang telah dihaluskan hingga aroma khas dari bumbu tercium. Campurkan sedikit garam ke dalam potongan ares yang telah dicuci, aduk hingga merata. Selanjutnya pindahkan ares ke panci yang telah berisi santan encer. Ketika telah mendidih, aduk terus santan agar tidak menggumpal. Tambahkan pula garam, penyedap, dan bawang goreng. Setelah mendidih, masukkan santan kental. Masak selama kurang lebih 10 menit dan sayur ares pun siap dihidangkan. Sahabat, sayur ares kaya akan kandungan gizi. Salah satunya adalah serat yang baik untuk pencernaan. Selain itu, ares memiliki kandungan kalium yang tinggi guna menjaga kinerja jantung dan otak kita. Tapi lebih baik mengonsumsi batang pisang ini setelah diolah menjadi sayur ya. Sayur ares memiliki rasa yang lezat, perpaduan antara gurih dan pedas. Dingin-dingin gini emang paling pas makan yang anget-anget kayak sayur ares ini. Sahabat, kenyang dengan aneka kuliner berat yang ada di Lombok. Sekarang saatnya mencicipi salah satu kudapan tradisional khas suku Sasak, kelepon kecerit. Kelepon kecerit merupakan salah satu kudapan favorit masyarakat Lombok. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Bedanya apa sih Bu sama kelepon pada umumnya? Pada dasarnya sama aja sih, cumaan kalau yang akan itu bisa ada yang dicubit-cubit, itu kan lebih unik dan menarik. Oh gitu, berarti saya bisa dong bentuk-bentuk yang lucu-lucu lainnya. Bisa. Kita coba aja ya, Bu. Nah, ayo kita coba. Pembuatan kue tradisional ini cukup sederhana. Tuangkan santan dan perasan daun suji ke mangkuk besar yang berisi tepung ketan. Sahabat, perasan daun suji digunakan sebagai pewarna alami. Nah, setelah ketiga bahan tersebut tercampur, lalu aduk hingga adonan menjadi kalis. Setelah adonan menjadi kalis, saatnya adonan dibentuk sesuai keinginan. Nah, ini saya mau lihat bentuk lumba-lumba, tapi jadinya kayak apa ya? Bulan sabit kali ya, Bu ya? Namun pada umumnya, kelepon kecerit khas Lombok dibentuk bulat pada bagian tengah dan kedua ujungnya dibentuk agak lancip. Sahabat, jangan lupa meletakkan gula merah pada bagian dalam adonan kleponnya ya. Nah, setelah semua adonan selesai dibentuk, saatnya adonan ini direbus ke dalam panci yang telah berisi air mendidih. Sambil menunggu matang, kita parut kelapanya terlebih dulu. Tak membutuhkan waktu lama, kurang lebih sekitar 15 menit hingga klepon naik ke permukaan. Inilah yang menandakan klepon sudah matang dan siap diangkat. Terakhir, saatnya memberi taburan parutan kelapa pada klepon keceritnya. Sahabat, sekali gigitan kue tradisional ini, rasa manis dan gurih langsung menyatu di lidah Anda loh. Untuk mencicipi klepon Lombok ini, Anda bisa membeli di pasar tradisional yang ada di Lombok. Harganya sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per bungkusnya. Bagaimana, tertarik untuk mencicipinya? Sahabat, kini saatnya menikmati keindahan alam Pulau Lombok. Nah, salah satu yang kita akan kunjungi kali ini yaitu Pantai Nipah. Terletak di Jalan Raya Senggigi Pemenang, pantai ini memberikan alternatif liburan ketika Anda berkunjung ke Lombok. Pantai Nipah tak kalah dengan pantai-pantai indah lainnya yang ada di Lombok. Memiliki garis pantai yang cukup panjang dan pasirnya yang putih, membuat pantai ini layak menjadi favorit. Tak hanya itu, birunya air laut pun menghiasi pemandangan ketika berada di sini. Cuaca Lombok pagi ini sungguh bersahabat. Saya pun menikmatinya sambil berjalan di pinggir pantai.
Sahabat, dari kejauhan saya melihat parasut yang mengembang di udara. Ternyata tak jauh dari Pantai Nipah terdapat Bukit Nipah yang biasa digunakan sebagai lokasi latihan komunitas para layang Nusa Tenggara Barat. Bukit Nipah merupakan salah satu lokasi favorit komunitas para layang untuk terbang. Karena selain pemandangan yang indah, lokasinya pun dekat dari pusat kota. Nah, kebetulan nih, salah satu parasut pendarat tak jauh dari tempat saya berdiri. Saya pun langsung menghampirinya. Mas, masih ada lagi nggak yang habis para layangnya? Oh masih teman-teman lagi. Di mana, dari sana ya? Ya di sebelah sana. Sahabat, para layang merupakan salah satu olahraga dirgantara yang cukup populer. Sebelum melakukan terbang, beberapa persiapan perlu dilakukan. Nah, setelah semuanya siap, para penerbang para layang pun siap mengudara dan menikmati keindahan Pantai Nipah dari ketinggian. Lombok tak hanya kaya akan kuliner dan wisatanya saja, sahabat. Anda dapat menjumpai budidaya mutiara yang sudah tersohor hingga ke penjuru negeri. Sahabat, tempat pembudidayaan mutiara ini dikenal dengan nama Autor Pearl Culture. Autor merupakan produsen dan distributor mutiara terbesar kedua di dunia. Bahkan produk-produknya pernah digunakan beberapa artis Hollywood loh. Terletak di Jalan Raya Senggigi Pemenang, Lombok Utara. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, saya pun sampai di lahan budidaya kerang mutiara. Lahan budidaya ini ditandai dengan bola-bola besar yang berada di permukaan air laut. Nah, sesampainya di sini, petugas pun memilih kerang mana yang baik dan siap untuk tahap selanjutnya, yakni proses penyuntikan. Ini yang kerang yang siap disuntik, Pak? Ya, ini yang sudah siap disuntik. Suntik Di ruang penyuntikan. di ruang penyuntikan. Udah berapa tahun ini, Pak, ada di bawah? Ini umur 2 tahun. 2 tahun. Terus apa lagi? Setelah disuntik 2 tahun lagi kita baru bisa panen dapat mutiara. Jadi 4 tahun. 4 tahun. Untuk dapat satu mutiara harus nunggu 4 tahun. Pantesan mutiara mahal. Yaudah kita langsung ke sana aja ya, Pak ya. Oke. Kemudian saya pun diantar untuk melihat langsung proses penyuntikan. Penyuntikan yang dimaksud di sini yaitu proses pembedahan kerang. Proses pembedahan ini dilakukan dengan mengorbankan satu kerang untuk diambil saibo atau mantel tisunya. Nah, mantel tisu ini lalu dipotong jadi beberapa bagian. Biasanya satu kerang yang diambil mantel tisunya ini bisa digunakan untuk 20 kerang. Sahabat, mantul tisu yang telah dipotong lalu ditempelkan dengan nukleus yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kerang yang telah berusia 2 tahun. Atau dikenal dengan istilah implantansi nukleus dan saibo. Proses implantasi dilakukan karena kerang cukup sulit untuk menghasilkan mutiara secara alamiah. Kalaupun bisa, hasilnya tidak sempurna. Nah, hal ini dilakukan untuk memperoleh bentuk dan kualitas mutiara yang sempurna. Sahabat, sebelum memasukkan nukleus ini terlebih dulu kerang disobek menggunakan pisau bedah. Kemudian nukleus diletakkan dekat dengan sel kuning telur kerang. Namun sebelum proses implantasi dilakukan, terlebih dulu dilakukan proses pelemahan kerang. Hal ini dilakukan untuk membuat kerang menjadi stres dan memasuki fase reproduksi dengan cepat. Sehingga pada waktu pelaksanaan operasi, gonadnya sudah dalam keadaan kosong. Setelah proses ini, kerang pun ditanam lagi di laut selama 2 tahun lagi. Mutiara berkualitas tinggi ditentukan oleh beberapa faktor seperti kilauannya, kemulusan permukaan mutiara, bias warnanya, bentuknya, dan terakhir ukurannya. Nah, hal ini juga yang menentukan harga dari setiap mutiara.
Harganya berkisar mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Wow, fantastis! Sahabat, berkunjung ke Lombok memang tidak akan ada bosannya, karena kita akan selalu disuguhkan dengan pesona yang berbeda di setiap sudutnya. Salah satunya begasing ini, sahabat ragam. Begasing merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Lombok. Permainan yang berasal dari suku Sasak ini merupakan salah satu permainan tradisional yang paling favorit di masyarakat. Begasing merupakan salah satu permainan tradisional yang memiliki unsur seni dan olahraga. Dinamakan begasing karena berasal dari dua suku kata, yaitu gang dan sing. Gang memiliki arti lokasi, lahan atau lorong gang sebagai tempat permainan, sedangkan sing artinya suara. Sahabat, permainan tradisional ini mencerminkan nuansa kemasyarakatan yang tetap berpegang kepada petunjuk dan aturan yang berlaku. Nilai yang berkembang di dalamnya selalu mengedepankan sikap saling menghormati dan rasa kebersamaan antar masyarakat. Pembuatan gasing terletak di Desa Kumbang, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Untuk membuat gasing Lombok, bahan utama yang diperlukan yakni besi. Besi dipanaskan di atas bara api sehingga bisa dibentuk lingkaran. Proses pembentukan besi ini pun bukan perkara mudah. Karena setelah dipanaskan, besi ditempa menggunakan palu agar lebih mudah dibentuk. Nah, agar bentuknya lebih sempurna, lalu besi dilas. Tak lupa besi dibubut untuk selanjutnya diberi lubang di sekeliling lingkaran dan dilas lagi. Dilanjutkan proses penggabungan kayu dengan lingkaran besinya. Sebelumnya kayu dibentuk dan dihaluskan menggunakan mesin. Kayu yang digunakan kebanyakan berasal dari batang pohon asam karena dianggap kuat. Setelah itu pasang jarum atom porosnya agar gasing dapat memutar dengan sempurna. Nah, terakhir proses pengecetan. Setelah ini gasing pun siap digunakan untuk bermain. Harga gasing ini dijual di pasaran mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Sahabat, bentuk gasing Lombok cukup berbeda dengan gasing pada umumnya. Ukuran yang besar dan bentuknya yang pipih menyerupai UFO atau pesawat luar angkasa membuat gasing Lombok semakin diminati. Ukuran diameter gasing Lombok mulai dari 20 cm hingga 25 cm. Untuk bermain gasing, tak hanya gasing yang diperlukan, ada juga tali yang berfungsi sebagai pemutar gasingnya nih. Nah, setelah puas melihat pembuatannya, sekarang kita langsung ke lapangan yuk, melihat seperti apa permainan begasing ini. Setelah ritual adu mulut, permainan gasing atau lebih dikenal dengan nama begasing pun dimulai. Diawali dengan lemparan dari grup bawahan, dilanjutkan oleh grup atasan, dan begitu seterusnya. Sahabat, dalam permainan gasing Lombok ini terdiri dari dua tim, dikenal dengan istilah tim bawahan dan tim atasan. Tiap tim beranggotakan 10 orang. Biasanya memulai permainan disebut imam, dan yang paling akhir memutar gasing dikenal dengan istiah raja. Gasing atasan dan bawahan memiliki perbedaan, salah satunya terletak dari warnanya. Jika tim atasan memiliki gasing yang warna-warni, sedangkan tim bawahan gasingnya berwarna hitam. Sahabat, permainan ini berlangsung selama 2 babak. Setiap babaknya memakan waktu hingga 45 menit. Sahabat, berbicara mengenai kebudayaan Lombok, Nusa Tenggara Barat memang tidak ada habisnya. Salah satunya Festival Bau Nyale ini. Kali ini saya sedang menyaksikan pawai budaya yang merupakan bagian dari rangkaian acara Festival Bau Nyale. Pawai budaya ini mempertunjukkan berbagai kebudayaan yang ada di beberapa daerah di Lombok. Berbagai potensi dan kesenian daerah pun ditampilkan pada pawai budaya kali ini. Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak pun tak mau kalah untuk menunjuk gigi.
Iring-iringan rombongan lengkap dengan pakaian adat bisa Anda saksikan pada pawai budaya ini. Bahkan rintik hujan yang turun tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus mempromosikan kebudayaan yang mereka miliki. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah yang berikut ini, Ragam Indonesia masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Trans 7.